untuk sedikit berbagi. Banyak pun nggak apa-apa nih. Ya, karena gimana? Hari-hari kita tuh memang kondisinya memanfaatkan kain perca. Dari Dinas Perindak ingin sharing kepada Bapak Ibu semua tentang kerajinan dari kain batik perca. Nah, sebelumnya mungkin terima kasih sekali udah dikasih kesempatan Pak Setio dan Pak Dodo untuk timnya juga. Kami di sini nggak nyangka ya, sebenarnya itu kan karena hobi gitu ya, hobi yang alhamdulillah kesini kok bisa nambah-nambah pundi-pundi di rumah, cuan-cuan gitu ya. Jadi banyak hal yang sebenarnya di lingkungan kita yang begitu banyak yang bisa kita manfaatkan, apalagi Kota Pekalongan seperti tadi Bu Lila bilang, kota kreatif dunia gitu kan. Kita itu udah dipatenkan istilahnya sama UNESCO bahwa kota kreatif dunia itu Kota Pekalongan. Nah, kalau di sini banyak barang yang bisa kita kreasikan, kenapa enggak gitu loh. Makanya tadi saya sedikit mendengar gitu kan, sebenarnya dari usaha yang kita geluti itu merupakan kreativitas masing-masing dari diri kita. Jadi ojo sungkan, jangan pekewo, jangan kondisi gitu ya. Mungkin mulai dari yang kecil. Tadi ada yang bercerita menggoreng kacang. Itu kalau buat saya nggak bisa Bu. Jadi jangan mengecilkan goreng kacangnya. Nah, itu pun saya alami pada saat kok goreng ini tak setelah saya posting kok bisa gitu loh. Jadi mungkin itu yang memulai atau memicu saya untuk tidak ada salahnya saya mempromosikan apa yang kita bisa. Tidak ada salahnya Bapak Ibu di sini juga mempromosikan apa yang Bapak Ibu bisa, gitu ya. Apalagi sekarang dunia medsos udah begitu sangat terbuka, begitu sangat ya siapapun bisa di daerah terpencil manapun bisa jadi terkenal. Dari kitanya aja. Ini kita memang mau dilewatkan kita enggak, dan itu tidak lepas dari ikhtiar. Ikhtiarnya apa nih? Kembali lagi mencoba kreativitas apa yang kita bisa. Mungkin gitu ya Bu, sedikit prolog dari kami. Untuk mengenal lebih jauhnya, kami di rumah itu nge-branding, apa istilahnya Bu, menamai usaha kita namanya Maharani. Maharani Handicraft, atau biasa kita sebut kalau ke klien Maharani Craft kayak gitu ya Bu. Apa sih Maharani Craft? Sebenarnya itu tuh dulu. Jadi kalau boleh saya feedback ke belakang, saya ini kan ceritanya udah tua nih. Kebetulan hobi ini dari dulu ya. Orang tua basicnya penjahit. Tadi ada teman kita penjahit person ya Mbak ya. Di rumah tidak akan lepas dari sampah. Sampah dari perca-perca itu ada di rumah. Dan itu waktu saya kecil saya nggak lepas dari mainan itu. Sing zaman dulu, kalau mungkin zamannya saya yang seangkatan, potrenan kayak gitu kan. Nah, tahu kan Ibu ya. Jadi itu tuh kita bikin potrennya Bu ya. Bajunya kita bikin sendiri. Nah, kalau teman-teman pakai gunting, kalau saya mainnya jahit. Karena mesin ada yang nganggut di rumah. Percanya juga boleh dipakai. Jadi itu yang lingkungan mungkin yang membentuk kita ya. Jadi kenapa saya ngambil kerajinan? Karena memang bahan baku di rumah itu sudah ada. Dan kesininya setelah saya lebih banyak dikenal dengan dinas segala macam itu, sering saya dibawa dalam artian kalau ada pameran diajak, kalau ada pelatihan diajak. Jadi tidak ada salahnya. Jadi nilai positifnya banyak yang saya dapatkan dari kerajinan ini gitu. Jadi terlepas dari itu, mungkin itu kenapa saya nge-branding ini, karena memang usaha ini yang menurut saya senangi gitu kan. Dan alhamdulillah bisa menopang keluarga. Mungkin itu sedikit gambaran. Mungkin lebih dalamnya Mbak Asa next bisa lanjut. Nah, kembali ke cerita tadi, kita tuh nggak ada salahnya untuk mempromosikan apa yang kita tahu, apa yang kita bisa.
Dari situ sekarang banyak media sosial yang bisa kita pakai. Di situ monggo Bapak Ibu, nomor handphone saya sudah ada di situ, bisa untuk sharing-sharing, tanya-tanya monggo. Terus saya menggunakan platform ada Facebook, Telegram ataupun Instagram. Itu tiga-tiganya sangat mendukung apa yang saya bisa dan apa yang akan saya pasarkan, terlepas dari getuk tular mungkin ya. Dan itu pun tidak lepas dari kemungkinan saya dapat bayar di situ juga. Jadi kenapa bisa berproduksi? Karena pada saat awal itu saya dipercaya oleh seorang buyer dari Cina, dari Bandung, untuk mensupport apa yang dia inginkan. Dia melihat dari kerajinan yang kita bikin dan mereka suka, terus saya disuruh bikin sampel, apapun yang kamu bisa, tolong bikinkan saya sampel. Saya punya kain gini. Saya berbasic di kerajinan, dia itu berbasicnya di houseware. Houseware itu perlengkapan rumah tangga. Jadi kadang saya bikin sempal tangan, saya bikin celemek. Jadi itu semua kerajinan hanya kalau ibu-ibu lihat sepele, dan itu bisa didapatkan kayak di Matahari, mall-mall besar. Jadi ternyata Cina lagi Singapura gitu kan. Kan kita kadang nggak dapat linknya ke sana. Kita bisa bikin ya, Mbak ya. Nanti kita bisa sedikit share. Gawe ini sih bisa gitu kan. Tapi aku dodol secara ekstra. Nah, makanya kembali ke itu, memang kalau memang kita sudah diberi jalan, itu kayaknya enak aja itu. Ada ketemu siapa ya gitu kan. Nah itu, dan akhirnya sering kita maklunkan, istilahnya kita sharing ke penjahit-penjahit yang lain gitu. Dan terlepas dari itu, untuk memproduksi ini jumlah banyak, memang tidak lepas dari support UKM teman-teman kita. Jadi ada bagian yang motong, ada bagian yang jahit. Jadi seperti yang tadi Ibu bilang, aku juga sanggan gitu kan, ning Pekalongan, jenggot gitu kan, nanti dijahit di rumah Ibu. Itu tuh memang sudah linknya kita gitu. Dan dari begitu itu akhirnya kita bisa bersama-sama maju. Makanya dikerjain dulu, kadang orang akan tidak ada salahnya kalau kita mau ngajuin sampel ataupun berusaha, tidak apa-apa, kita akan kita bareng-bareng, maju bareng, ayo susah bareng, senang bareng kayak gitu. Jadi memang kekuatan kebersamaan atau kekuatan tim itu akan membawa kita yuk senang konsolnya dijak daripada DWA, mungkin gitu ya. Nah di sini itu juga mau ngajak teman-teman nih, monggo kalau ingin jadi reseller. Nah, bahasa sekarang itu ada reseller. Jadi tidak yang nggak suka bikin ya, berarti yang nggak suka bikin, suka dodolan, ya nggak, sekarang difasilitasi. Ada reseller misalnya gitu kan. Nah itu kita bikin, kita ajak collab untuk memajukan apa yang kita bisa. Jadi kita tidak istilahnya tadi mau maju dewe itu enggak, ya tetap ngajak teman-teman kita. Ya. Nah mungkin itu kalau yang pegang media sosial, monggo bisa dicari di Instagram ataupun Telegram yang ada, ataupun Facebook. Kebetulan itu, jadi monggo next. Nah, ya sedikit narsis ya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi katanya kalau nggak kenal nggak sayang. Padahal yang kenal pura-pura sayang banyak ya. Ya. Ini sedikit profil. Jadi keseharian saya bersama suami, kebetulan sama-sama di rumah. Kami berjuang bersama dalam artian senangnya podo bae. Jadi kerja bareng. Senang ya dirangkul bareng, orang senang ya dijak kecoy bareng. Kadang kalau yang namanya suami istri yang udah ngerasain, yang di rumah tadi bapaknya yang nganter kayak gitu kan, nah itu memang suka dukanya kayak gitu kalau udah kayak gini. Cuma tak ajak kesini kok nggak mau. Ya, dan hari-hari juga karena kebisaan kita, alhamdulillah dipercaya oleh kayak SMK 3 jurusan Kriya. Di SMK 3 itu ada jurusan Kriya yang mengajarkan tentang handicraft ataupun kerajinan. Nah, kebetulan kami salah satu guru industrinya,
guru terbangnya, istilahnya guru dari luar, untuk mengajarkan kreativitas apa aja untuk anak-anak. Jadi itu di Pekalongan ada SMK 3, dan saya juga di SMK Warongasem, terus ada juga di SMK Brebes, mungkin tempat Pak Setio tinggal. Jadi itu istilahnya apa ya? Kita nggak nyangka kok tadinya kok nggak ada basic jadi guru, kembali ke jadi guru, gitu ya. Dan apapun yang kita bisa sebenarnya dengan kita saling membagi, sering sharing, gitu kan, akhirnya tambah seneng, tambah ilmu, mungkin kayak gitu kan. Ketemu anak-anak kayak gitu tuh ada aja kegembiraan yang bisa kita dapat, kayak gitu ya. Jadi memang hari-hari saya memang tidak menonton dengan handicraft. Ya kalau boleh sedikit saya cerita, saya itu senang kerajinan. Jadi tidak hanya kerajinan untuk produk menjadi barang jadi itu, tapi saya suka kerajinan melukis. Dan kebetulan kanvas saya adalah mak-mak atau ibu-ibu atau mbak-mbak biasanya. Jadi saya itu tukang rias. Jadi basicnya itu. Jadi, monggo kalau misalnya nggak seneng rias. Jadi kadang saya kalau misalnya ngajar di BLK gitu, saya diambil untuk keahlian saya menjadi riasnya. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya. Jadi benar-benar ilmu sekolah bukan berarti saya nggak tangguh dibilangnya gitu, enggak. Jadi sekolah ya tetap tak lakukan di sekolah. Jadi saya cuma ngambil ya cara berpikirnya orang sekolah aja. Tapi basicnya saya bekerja dengan hobi kita. Jadi nggak bisa berkecil hati. Yang nggak sekolah tinggi-tinggi nggak apa-apa. Asal kita mau dan mampu mengolah apa yang kita bisa. Tidak ada salahnya yang tadinya memang bisa bikin cilok, akhirnya jadi cilok mendunia. Ya Mas, dikemas seperti tadi Bu Irengan bilang, kemas buat frozen gitu kan. Bisa kita pasarkan sampai keluar, mungkin gitu. Ya, jadi semangatnya mungkin saya di sini hanya bercerita bahwa produk kita itu sebenarnya bisa menembus ke pasaran luar, asal memang kuantitinya dan quality kontrolnya yang harus kita pertahankan. Ya, jadi pengalaman kita untuk bikin handicraft yang benar-benar lepas dari kisinya itu memang jadi grade-nya kalau kita udah masarkan ke keluar itu memang quality kontrolnya benar-benar harus benar-benar. Jadi berarti ada benang yang kelawar aja mereka nggak mau. Jadi setelah produk kita kirim, di sana tuh ada bagian sensornya untuk nge-CI, ibarat itu nge-CI. Kalau spek jahitannya mencong gitu aja dia nggak mau. Padahal kita kalau dibilang handicraft itu jahitan yang paling gampang, karena lempeng-lempeng tok, gitu kan. Oke, lanjut next person. Semua basicnya percaya. Kenapa percayanya mungkin bisa berurutan? Itu ada cara menghitungnya, ada teorinya, biar polanya keluar. Tapi memang kita dibutuhkan jumlah. Jadi sebelum ini sedikit sharing aja untuk teorinya. Jadi sebelum kita bikin, misalnya ambil contoh untuk yang bed cover, itu kenapa berpola, gitu kan? Yang di atas tidak berpola. Kita ngitung. Jadi kita kelompokkan warna biru ada berapa, warna batik ini ada berapa. Dan ini tuh bisa didapat tercak kayak gini kalau ke industri. Kita ke konveksi. Jadi, karena kalau konveksi itu kalau produksi biasanya satu motif produksi itu ada 5 serinya kan ada 5. Dari 5 itu kan kalau percanya banyak berarti kita bisa kumpulkan. Nah itu yang caranya kita kumpulkan. Jadi sebelum ini kenapa harus saya bikin pola dulu. Jadi saya mendelegasikan ke teman-teman yang di rumah, yang menjahit di rumah, kita ikutin pola saya. Jadi pada saat jahit ini ketemu karoan iki, ketemu karo iki. Jadi itu sebenarnya bisa kita bikin pola dan kita bisa sharing ke teman-teman yang jahit di rumah. Dan alhamdulillah yang percaya kayak gini aja kita bisa jual mahal. Kira-kira berapa? Monggo ibu-ibu ada yang mau nyoba taksir. Dari pecah bed cover itu ukurannya 210 kali 230 biasanya untuk bed cover. J. Penggunaan materialnya kain perca jelas. J.
Cuman bagian belakang kita nggak pakai perca, kita pakai katun. Dalamnya kita pakai ero. Ini yang saya ajak untuk sharing berhitung. Monggo yang sudah biasa jahit. Kira-kira bisa jual berapa harga bed cover? 210 kali 230. Bentangannya berarti gede kan? Ada yang bisa naksir? 150. Oke, ibu berapa? 300-an? 180? 250. Oke, skip ya. Salah semua. Saya bisa jual 400. Dan itu pun harga resell. Nah, jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya, jadi gini, tidak. Kalau kita mau jual 150 mungkin masih masuk. Tapi batinnya paling 10.000 karena dakronnya, nah, aero belakangnya pakainya katun soalnya Pak. Ya, kalau pakai aero mungkin murah ya. Nah, kita bisa lihat itu, dan itu pun saya masih melongo pada saat saya kan di medsos itu kan ya tahu sendiri kan, algoritma sosial media itu kalau saya handicraft otomatis teman-teman saya handicraft. Jadi kebetulan kodarullah ada yang lewat di depan saya itu medsosnya punya kerajinan Jakarta. Kurang lebih hampir sama apa yang saya buat. Tapi memang bukan yang model ini, ada yang model antik lagi. Nanti bisa buka di Instagram saya itu. Dia jual 2.500.000 dengan ukuran yang sama. Bed cover. Saya bengong. Saya jualnya kalau yang bed cover yang antik yang banyak bordirnya itu, istilahnya patch kayak kuil itu, saya bisa jual di angka 800-750 resellernya, ataupun saya kasih dia 700 deh. Monggo reseller bebas mau jual 1 juta, mau jual 900, saya nggak apa-apa. Karena memang itu notabene memang kerajinan bed cover untuk yang kayak gitu tuh memang range-nya segitu. Ternyata saya salah prasangka. Dia bisa jual 2.400.000, 2.500.000. Pengalaman saya waktu diajak dari binaan Telkom, saya dikasih kesempatan kayak Inacraft, tapi itu Telkom Craft. Itu tuh saya bawanya bed cover, memang sama sarung bantal kursi, dan alhamdulillah di sana laris manis. Karena orangnya pada bilang, kok ini murah? Ternyata setelah saya keluar dari stand, saya nggak jaga, saya iseng keliling ke stand sebelah, itu jualnya 1,5 pada saat itu. Pada saat itu saya jual 600 kayaknya. Oh, makanya gue langsung tag hari pertama. Jakarta itu, ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau keluar, itu tuh dia itu di luaran sana tuh menghargai namanya kerajinan tuh, masya Allah. Ya, apalagi udah seneng. Makanya saya kenapa bertahan dari dulu saya lulus kuliah sampai sekarang bertahan, karena saya juga mengerjakan custom. Jadi pada saat orang mengontak medsos kita, dan dia bercerita dia punya rumah gini. Aku pingin kordennya gini, pingin spraynya begini, pingin bed covernya begini. Tak layani dengan catatan gini, saya gambarkan, malah saya desainkan biasanya kayak gitu. Dan alhamdulillah dia suka. Jadi itu kadang dia bikin kepuasan kita untuk yuk dilayani aja deh custom meskipun ini. Tapi kalau udah satu rumah dia minta bikinin korden, bed cover, spray, nominalnya nggak kecil. Nah itu yang asiknya. Memang pekerjaannya lebih ke person, istilahnya kalau jahitan itu person, bukan konveksi. Tapi konveksinya kita sediain juga untuk melayani tokonya, tapi untuk personnya kita juga layani. Jadi mungkin itu sedikit rival, sedikit karena satu-satu, tapi sebenarnya itu services kita. Enggak. Iya.